Beliau adalah seorang dokter dan founder dari Recommend with You. Nah, kita langsung saja ya sahabat-sahabat soleha ya. Kita panggil saja, kita persilakan saja narasumber kita ya, Dr. Ica Farihah. Masya Allah. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Suara aku kedengeran nggak? Suaranya kedengaran, Kak. Masya Allah. Gimana kabar nih, Dok? Ini mohon maaf nih, Dok. Mau dipanggil dokter, kakak, atau kakak dokter nih? Biar bisa lebih akrab. Bebas. Kakak juga boleh. Kan aku bukan profesi di sini. Kalau panggil kakak aja. Oke, Masya Allah. Nah, kita sekarang sudah bareng dengan narasumber kita, Kak Ica Farihah. Mohon maaf, Kak, salah penyebutan. Nah, boleh dong, Kak, sekilas tentang Reconnect with You. Itu kira-kira platform. Boleh. Nah, kalau boleh tahu. Oh, iya, oke. Oh, berarti boleh promosi ya, Kak? Boleh sekali ya. Dong, Kak. Ya, jadi Reconnect with You itu komunitas mirip sama Soleh Story ya, cuma kita lingkupnya lebih kecil, Kak. Jadi biasanya kita ngelakuin diskusi juga tiap pekan, tapi biasanya Sabtu ba'da subuh gitu. Jadi nanti diskusinya lebih topiknya ke Quran gitu. Kalau misalkan di sini ada yang mau join, boleh di follow aja IG-nya Reconnect with You gitu. Masya Allah. Tuh sahabat soleha, ingat ya, jangan lupa @Reconnect with You. Bisa langsung ketemu dengan Kak Ica Faratisa. Nah, untuk menghemat waktu nih, Kak, bisa langsung saja kita share-share materi untuk pada malam hari ini, yakni cantik akhlak muslimah masa kini, tips menjadi pribadi yang berkualitas. Boleh dong ya kita dibagi tips-tipsnya. Oke, langsung saja, Kak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Uswatun Hasanah. Aku izin share screen ya. Oke, Kak. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke, makasih udah dibuka dengan sangat semangat. Semoga aku menyampaikan dengan semangat juga, tidak kalah dengan MC-nya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Robi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini teman-teman aku izin sharing ya. Di sini aku bukan ngasih materi karena jujur topiknya rada berat. Jadi aku di sini juga sebagai orang yang dinasihati karena membaca materi dari aku sendiri gitu ya. Oke. Jadi kita bakal ngebahas tentang cantiknya akhlak muslimah masa kini, tips menjadi pribadi yang berkualitas. Oke. Kita berangkat dulu nih dari kenapa sih penting untuk membahas tentang akhlak gitu. Kalau misalnya kita tahu kepentingannya apa, urgensinya apa, insya Allah nanti pas ngejalaninnya itu akan lebih ringan. Jadi ini ada hadis dari riwayat At-Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hal apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW menjawab ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi di sini di-highlight sama Rasulullah SAW bahwa takwa itu beriringan sama akhlak yang baik. Nah, terus dengan disahihkan oleh Syekh yang sama ya, ada hadis lagi yang mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Gitu. Jadi memang urgensinya adalah tujuan misi Rasulullah SAW itu ke bumi ya, itu salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi kita sebagai salah satu pengikutnya Rasulullah, berarti kita harus mengikuti untuk menjadi sosok yang memiliki akhlak yang baik, gitu ya. Nah, sebelum berangkat jauh, ini aku ngejelasin tentang akhlak menurut bahasa Arab. Jadi akhlak ini dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq. Nah, khuluq ini kalau misalnya kita jelasin secara maknanya itu artinya budi pekerti, tingkah laku, perangai atau tabiat. Nah, tapi ada juga nih makna lain yang lebih
apa ya, lebih relevan gitu ya. Itu artinya memiliki sikap yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang lebih nyambung ya. Jadi akhlak itu adalah sikap yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini di bumi adalah ambasadornya Islam gitu. Nah, ambasador Islam itu kan berarti kayak kita tahu lah ya, kayak brand ambassador itu kan harus menunjukkan representatif terhadap produk yang dia iklanin gitu ya. Nah, gitu juga sama kita sebagai muslim. Kita ini ambasadornya Islam loh gitu. Jadi karena kita ambasador Islam, kita harus menunjukkan akhlak yang baik kepada orang-orang yang mungkin belum kenal sama Islam. Dan lagi-lagi di sini ada ya di surat Al-Qalam ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kalau misalkan baca ayatnya, ini konteksnya buat Rasulullah ya. Cuma karena kita itu pengikutnya Rasulullah, kita juga harus memiliki pekerti yang agung. Dalam konteks ini adalah akhlak. Nah, ini aku mau jelasin dikit juga. Jadi tadi udah jelas tentang khuluq ya. Khuluq tadi adalah akhlak, asal katanya. Nah, semoga nggak bingung ya. Jadi kalau bahasa Arab itu kita otak-atiknya tuh cuma di akar katanya. Jadi kalau misalnya lihat bahasa Arab itu biasanya terdiri dari 3 suku kata, 3 kata gitu ya. Kayak misalkan di akhlak ini, asal katanya itu ho, lam, sama kof. Nah, kalau misalkan akhlak itu artinya khuluq, sikap atau habit dari fisik manusia, ada lagi namanya khulq, ya yang atas. Khulq itu wujudnya, fisiknya manusia. Nah, wujud ini nih yang nggak bisa dikontrol sama kita sebagai ciptaan Allah. Jadi mau itu orangnya tinggi, mau orang itu pendek, mau orang itu warna kulitnya putih, sawo matang, hitam, dan lain-lain, itu tuh masuknya ke khulq, ya. Jadi unsur fisik manusia yang kita nggak bisa kontrol. Terus tapi kalau khuluq itu tuh sikapnya dari fisik manusia itu. Kenapa aku bahas ini? Nah, ini karena ada hadis ya, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Jadi di sini mau di-highlight bahwa Allah itu nggak ngelihat khulq kita, karena itu di luar kontrol kita. Yang Allah lihat itu khuluq kita, yang dilihat sama Allah itu gimana amalan kita dan hati kita masing-masing, kayak gitu. Kalau aku kecepatan bilang ya. Oke. Terus menariknya lagi, akhlak ini kalau misalnya kita udah sampai level yang sangat tinggi, itu kita bisa dapat kedudukan yang sama seperti orang-orang yang berpuasa dan mengerjakan sholat malam. Mungkin kita ya yang belum bisa istiqomah puasa Senin Kamis atau apalagi puasa Daud gitu ya, atau kita sholat malamnya bolong-bolong, ini tuh kayak kesempatan yang bagus banget buat ngejar akhlak yang mulia kayak gitu. Jadi bisalah jadiin ini salah satu cepetan ya, maaf. Jadi usahain karena kita ini misalkan ngerasa bahwa ibadah kita secara ritual itu kurang bagus gitu ya, kita bisa jadiin motivasi untuk meningkatkan akhlak kita gitu. Udah pas belum ini ya, masih kecepatan nggak? Oke, lanjut ya. Ini sesuai yang dikasih ke aku. Jadi kalau sekarang tuh gimana sih karakter yang harus kita miliki sebagai seorang muslimah supaya memiliki akhlak yang baik gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang aku rangkum dari beberapa referensi. Jadi yang pertama pastinya yang tadi ya yang udah aku sebutin bahwa kita itu di dunia ini sebagai brand ambassador Islam. Nah, kalau kita jadi brand ambassador Islam, orang-orang tuh akan melihat kita pribadinya kayak gimana. Dan pas kita ditanya gitu ya, kita harus dengan bangganya bilang bahwa ini aku ikutin sunnah Rasul kayak gitu. Jadi yang pertama karakter yang harus dimiliki adalah kita senantiasa mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Terus yang kedua memiliki kesadaran dan tanggung jawab tidak hanya kepada ciptaan tapi juga kepada Allah. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman sering dengar ya tips-tips psikologi zaman sekarang, misalnya kayak kalau misalkan ketemu sama orang bilang makasih ya, terus maaf atau tolong ya kayak gitu kan, itu kayak basic manner yang biasanya dikasih
oleh orang lain kepada kita supaya kita lebih berakhlak gitu di depan orang lain. Nah, di Islam kita itu lebih daripada itu. Kita itu lebih dari sekadar baik di depan orang saja gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang muslim, kita harus sadar penuh kita tuh punya tanggung jawab kepada Allah, bukan cuma kepada ciptaan. Jadi misalnya teman-teman mungkin banyak berperilaku baik, aku misalnya berperilaku baik di depan publik gitu ya, di depan teman-teman aku. Tapi gimana kalau misalnya aku sendirian? Apakah aku tetap sadar bahwa aku tuh harus berakhlak yang baik juga loh kalau sendirian gitu. Jadi di sini kita harus memiliki kesadaran penuh dan tanggung jawab bahwa Allah itu senantiasa Allah is watching us gitu. Allah tuh ngeliatin kita 24 jam per 7 gitu. Jadi nggak peduli itu ada CCTV atau enggak, ada orang atau enggak, kita itu punya kesadaran penuh bahwa Allah yang ngamatin kita. Jadi mau kita itu sendirian, mau kita itu bareng-bareng sama orang lain, kita harus memiliki akhlak yang baik kayak gitu. Nah, ini ada hadis, ini hadis favorit aku ya. Hadisnya sebenarnya panjang, cuma aku potong. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Ini ada kaitannya sama akhlak ya. Akhlak, ihsan, iman itu berkaitan. Jadi waktu itu aku ceritain background hadisnya ya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW itu bareng-bareng sama para sahabat, sama Umar bin Khattab dan lain-lain ya. Terus didatengin sama Jibril. Jibril ini tapi berubah jadi sosok manusia. Terus waktu itu Jibril pakai baju serba putih kayak gitu. Terus ini hadisnya dinarasikan oleh Umar ya sebagai orang ketiganya. Terus Jibril nanya ke Rasulullah SAW dalam wujud manusia. Intinya Jibril di situ nanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Terus nanya kiamat itu kapan, tanda-tandanya apa kayak gitu. Nah, salah satunya itu tentang ihsan. Ihsan itu apa sih, Kak? Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, sungguh dia melihatmu. Jadi, ini salah satu pengingat ke kita masing-masing gitu ya, bahwa dimanapun kita berada, Allah itu selalu melihat kita. Jadi, akhlak yang baik itu nggak cuma ditunjukin dengan basic manner ke orang lain. Tapi kita juga senantiasa ngingetin ke diri sendiri bahwa akhlak yang baik juga harus di dalam diri kita walaupun kita sendirian kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu senantiasa berdoa untuk diperbaiki akhlaknya. Ini ada hadisnya ya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau misalnya melihat refleksi dirinya gitu ya, entah itu di sungai gitu atau di air gitu, Rasulullah sering melakukan doa ini. Doa ini biasanya sering banget nih dibaca kalau misalnya kita bercermin ya. Itu Allahumma hasanta khalqi fahastin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbagus badanku, maka perbaguslah akhlakku. Kalau teman-teman tadi ingat di depan kita ngomongin tentang bahasa Arabnya, teman-teman bisa perhatiin di sini ada hasanta khalqi sama fahasin khuluqi gitu. Kholki itu buat badanku, sedangkan khuluki itu buat akhlakku. Kayak gitu. Jadi ini bisa banget dibaca setiap kali teman-teman, misalkan nggak cuma buat pas ngaca sih ya, jadi pas ngeliat refleksi diri sendiri atau mau dibaca rutin pun nggak apa-apa, buat mengingatkan ke diri kita sendiri bahwa yang diperbaiki itu bukan cuma badannya aja nih, physical appearance-nya aja nih, tapi yang paling penting juga akhlaknya, di dalamnya itu gimana. Kayak gitu. Oke, terus kecepatan nggak teman-teman? Pas sudah pas ritmenya? Udah ya? Cukup, oke. Oke, lanjut. Terus gimana nih Kak sekarang tantangannya buat muslimah mau menerapkan akhlak yang baik di tengah dunia ini gitu. Yang pertama, menurut ini opini pribadi ya teman-teman. Tapi backupnya ada kajiannya juga gitu. Yang pertama adalah tantangannya menurutku adalah distraksi terhadap dunia, sehingga kita mudah kehilangan fokus. Gitu. Gimana maksudnya? Jadi kalau menurut Syekh Hamzah Yusuf ya, distraksi itu adalah
segala sesuatu yang membuat kita lupa sama tujuan hidup kita. Padahal kita tahu tujuan utama hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan, buat beribadah. Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, tujuan utama kita tuh itu. Dan makna ibadah di sini tuh luas ya teman-teman, nggak cuma ibadah ritual, sholat, ngaji, puasa kayak itu, tapi semua lini dari aspek kehidupan kita tuh sebenarnya bernilai ibadah. Nah, orang-orang zaman sekarang, kalau kata Syekh Yusuf itu, paling besar distraksinya. Oh, boleh di-share nanti. Jadi paling besar distraksinya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Mungkin teman-teman di sini ada yang sambil buka IG, sambil dengerin kajian, atau ada yang sambil scrolling WhatsApp, balesin chat temen gitu ya. Atau ada yang sambil chat di Zoom gitu ya, personal chat gitu. Nah, itu salah satu distraksi teman-teman, distraksi yang nggak ada di era-era sebelumnya gitu. Dan distraksi ini tuh kita dipaparin 24/7, tiap hari kita buka Instagram, scrolling, story ya, teman-teman kayak gitu ya. Nggak sadar itu tuh masuk sebenarnya ke alam bawah sadar kita. Nah, ketika masuk ke dalam alam bawah sadar kita, kadang itu tuh kebawa misalkan dalam sholat kita atau dalam rutinitas kita sehari-hari gitu. Mungkin aku kasih intermezzo sedikit ya. Kalau kata yang aku baca, jadi makanya kenapa disebut dengan surfing. Surfing itu surfing di internet gitu ya. Kita biasanya bilangnya zaman dulu kayak gitu kan, kalau mau main internet kita bilangnya surfing di internet gitu kan. Nah, surfing itu kalau teman-teman ingat secara filosofisnya nih, itu tuh kan kalau orang surfing itu atau berselancar itu kan ada ombak ya, ada ombak. Nah, ombaknya itu yang menentukan si peselancar itu bakal kayak gimana main selancarnya gitu. Kalau ombaknya besar berarti ya dia makin jago tuh kan, makin bagus. Tapi kalau ombaknya kecil ya dia nggak bisa berselancar sebagaimana mestinya. Jadi itu juga kenapa makanya dibilang surfing di internet gitu. Karena surfing itu si peselancarnya itu nggak mengendalikan diri, tapi dia dikendalikan sama ombaknya. Nah, internet tuh sama gitu. Kita itu terkadang tidak bisa mengendalikan diri kita yang dikendalikan sama orang-orang yang memiliki kuasa terhadap internet kayak gitu. Makanya kalau boleh nanti masuk di buku namanya Cal Newport, dia penulis digital minimalism. Dia bilang memang internet itu diciptakan untuk membuat kita terdistraksi, untuk membuat kita lupa sama atensi, tujuan kita tuh apa gitu. Kayak gitu. Jadi ini pengingat buat aku juga gitu ya. Sering-sering aja untuk regularly gitu ya, secara reguler kalau misalkan mau take rest gitu, istirahat sebentar daripada terus-terusan kena distraksi itu boleh gitu. Karena menurut Syekh Yusuf, orang-orang yang gampang terdistraksi, yang penuh dengan distraksi hidupnya, itu orang-orang yang nggak punya prioritas. Nah, itu terus masuk ke pembahasan yang kedua. Jadi dia nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana. Gitu. Bangun tidur tuh dia bingung, dia mau ngapain, padahal kerjaan banyak. Gitu. Tapi dia nggak punya prioritas. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang udah punya prioritas dalam hidupnya, dia tahu bahwa tujuan dia misalkan untuk beribadah kepada Allah, semua pekerjaan dia, semua rutinitas dia coba koneksiin ke Allah. Gitu. Nah, dia coba prioritasin itu untuk Allah. Nah, ini pengingat untuk diriku sendiri, teman-teman. Terus yang kedua adalah tidak menjadikan Allah sebagai prioritas utama. Nah, ini sebenarnya juga nyambung sama yang pertama, tapi ini lebih spesifik sih. Kayak misalkan gini, kita itu kan sering ya bilang kalau misalkan Allah itu yang utama, kita udah bersyahadat nih, asyhadu alla ilaha illallah, bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah. Tapi kadang tuh cuma sampai di mulut aja nih, belum sampai ke hati kita benar-benar kita benar mengimplementasikan Allah itu sebagai prioritas utama. Misalkan contohnya kayak gini, Allah itu kan punya 99 nama ya, ada banyak tuh, ada Ar-Razzaq, Al-Qawi gitu ya, Asy-Syafi'i gitu ya. Misalkan contoh Asy-Syafi'i sebagai penyembuh. Misalkan kita sakit gitu ya, kayak misalkan zaman sekarang tuh COVID. Karena COVID, kita tuh udah panik duluan teman-teman, kita tuh udah khawatir duluan. Gimana ini gitu, aku takut meninggal misalnya gitu. Terus kita mencoba langsung cari pertolongan tuh kan.
entah itu kita chat di telemedicine gitu ya, atau kita langsung minum obat, ngeliat-ngeliat di internet, ini manjur gitu. Atau kita punya kenalan dokter, terus kita langsung chat. Gitu. Kita tuh lupa bahwa Allah itu asy-syafi, Allah itu yang menyembuhkan. Tanpa Allah, sebenarnya perantara-perantara yang tadi tuh nggak ada gunanya. Kadang kita lupa itu. Kadang kita lupa bahwa prioritas utama kita tuh Allah, yang harus diutamain tuh Allah dulu. Gitu. Sebelum berobat, ingat dulu bahwa yang menyembuhin tuh Allah. Sebelum minum obat, ingat dulu bahwa yang menyembuhkan tuh Allah, bukan si obatnya. Obatnya cuma perantara doang. Itu yang sering kita lupa. Gitu. Tapi kita suka ngomong kalau Allah itu prioritas utama. Gitu. Itu sih. Jadi itu karena dua hal itu jadi tantangan kita buat mengaplikasikan nilai-nilai akhlak dan karakter-karakter yang baik dalam kehidupan. Kalau misalnya kita udah punya fokus nih, kalau misalkan Allah itu prioritas utama gitu ya, tujuan aku tuh ibadah, maka dengan sendirinya secara otomatis kita itu akan mencoba untuk menyempurnakan diri kita gitu. Dan efek sampingnya adalah dengan menunjukkan akhlak yang baik. Oke, nggak bisa dibahas. Oke. Terus solusinya apa? Ini juga solusinya juga based on literatur sama diri sendiri ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada solusi di luar ini pun nggak masalah gitu. Solusinya tuh zaman sekarang ya, kalau misalkan aku lihat polanya, kita itu tuh udah susah yang namanya konsentrasi dalam waktu yang lama. Ya karena tadi ya terlalu banyak distraksi. Jadi cobalah mulai dari yang berkualitas tapi sedikit, nggak apa-apa. Jadi nggak terlalu langsung banyak. Misalkan teman-teman mau mempraktekkan akhlak yang baik apa gitu ya. Maka mulailah dari memperbaiki kualitasnya dibandingkan kuantitasnya. Misalnya mau rutinin sholat tahajud 2 rakaat, ya udah dirutinin terus. Itu misalkan akhlak kepada ibadah ya. Misalkan kalau misalkan yang lainnya, misalkan teman-teman punya anger problem gitu ya, punya masalah tentang marah gitu. Kalau marah tuh mecahin barang atau nyakitin orang lain gitu ya, atau apa ya, ngomongnya tuh keras kayak gitu. Nah itu ya udah gimana caranya tuh kita mulai dari yang simpel dulu daripada aku langsung jadi meredam tuh apa namanya langsung sekaligus gitu ya, pelan-pelan dulu aja. Misalnya bisa dimulai dari melampiaskannya ke hal yang lain, non-objecting misalkan, non-object living misalkan kayak gitu, atau ya udah diem dulu gitu ya gitu. Jadi mulai dari sedikit-sedikit aja tapi berkualitas gitu. Dan ini juga yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke masyarakat di Madinah ya, kepada komunitas Islam waktu itu. Misalnya kayak perintah tentang khamr ya, tentang minuman keras gitu. Allah itu nggak langsung nyuruh berhenti minum alkohol atau minuman keras atau khamr gitu. Tapi Allah tuh bertahap. Pertama dilarang dulu, dikasih tahu dulu ya, di acknowledge dulu, terus nanti setelahnya baru benar-benar dilarang. Jadi emang ada tahapan-tahapannya karena Allah tuh yang nyiptain kita ya, jadi Allah tahu bahwa kita tuh nggak bisa langsung berubah gitu, kita nggak bisa. Nah, terus yang kedua adalah start with yourself. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari fokus ke diri sendiri. Jadi maksudnya gimana? Kadang kita ketika pengen berubah gitu ya, pengen ningkatin kualitas diri kita tuh punya orang-orang yang mungkin nggak sejalan sama kita. Misalkan kayaknya kakak aku tuh nggak ngedukung gitu, atau susah banget kalau misalkan aplikasi ini di rumah karena ibu aku tuh kayak gini orangnya, ayah aku tuh nggak bisa kalau misalnya aku malah bersikap manis gitu, malah jadi aneh kayak gitu, misalkan kayak gitu. Berarti yang harus diingetin adalah rubahnya dari diri sendiri dulu aja. Maksudnya adalah ada teori namanya circle of influence sama circle of concern. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen berubah, meningkatkan kualitas diri ya, memperbaiki akhlak, tapi misalnya lingkungan teman-teman nggak mendukung, itu tuh masuknya kategori sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, karena itu orang lain. Yang bisa kita ubah adalah mindset kita, diri kita sendiri. Jadi daripada kita capek-capek, oh nggak bisa nih ngubah kakak aku emang kayak gini kan, ya udah ubahnya dari mindset kita.
ya udah nggak apa deh kamu kayak gini, tapi aku mau nyoba pelan-pelan, nanti juga dia bisa toleransi. Gitu. Jadi mulai dari diri sendiri. Oke, minta diulang ya. Ya, jadi maksudnya quality not quantity itu maksudnya kita fokus ke kualitas dari apa yang pengen kita ubah. Misalkan di sini kan kita ngebahas tentang menjadi seorang muslimah yang berkualitas, terus pengen ningkatin akhlak diri kita gitu ya. Nah, daripada kita langsung berubah 180 derajat gitu ya. Misalkan apalagi teman-teman yang let's say mau hijrah gitu, baru hijrah. Biasanya kita benar-benar mau langsung 180 derajat berubah. Nah, itu tuh jangan langsung kayak gitu. Pelan-pelan dulu aja. Pilih habit atau apa yang buruk dari teman-teman ya. Kalau ada namanya habit scorecard ya. Jadi tulis aja teman-teman akhlak buruknya tuh apa, ditulis. Terus dibikin prioritas mana yang mau diubah. Jadi jangan langsung semuanya. Karena kalau misalkan semuanya langsung, lama kita bakalan bertahan tuh paling cuma sehari 2 hari, terus sisanya tuh balik lagi jadi orang yang lama gitu. Jadi fokusnya pada diri sendiri dulu. Terus nanti mulai dari yang sedikit dulu, tapi berkualitas pelan-pelan gitu. Ditingkatin. Kualitas di sini tuh sama, nanti aku bahas di akhir ya. Ditingkatin pengetahuannya. Misalkan teman-teman mau jadi orang yang lebih apa ya? Lebih tadi kan marah gitu ya. Jadi orang yang lebih baik, nggak marah-marah gitu. Teman-teman cari dulu pengetahuan tentang apa sih manfaatnya kalau misalkan kita bisa meredam marah kita gitu. Kayak yang tadi aku lakukan di awal ya. Pentingnya tuh apa sih kalau kita nggak marah gitu. Terus kalau misalnya teman-teman marah tuh nanti rewardnya apa ya, nanti kasih sama Allah, itu diperbanyak. Karena itu meningkatin kualitas kita. Akhirnya pas kita ngejalaninnya tuh udah punya ilmunya gitu. Itu jadi nggak langsung banyak-banyak, karena kalau langsung banyak-banyak nanti kita kaget gitu, karena kita misalkan udah punya kebiasaan buruk itu, akhlak buruknya itu udah 20 tahun dalam hidup kita, terus kita tiba-tiba pengen ngubah. Cewek semua di sini loh, kelas muslimah namanya. Oke. Ini mana? Oke, itu ya. Jadi jangan langsung sekaligus berubah. Semoga menjawab tadi siapa ya? Syifa Aulia. Oke. Aku lanjutin ya. Terus oke. Terus ini ada perbedaan. Apa sih bedanya Kak kalau misalnya kan gini ya, di belahan dunia ini yang baik itu nggak cuma muslim, yang punya akhlak yang baik itu bukan cuma muslim. Ada orang-orang lain yang bukan muslim yang juga punya kualitas yang sama, bahkan lebih baik gitu ya. Dan kalau kata orang-orang misalnya kayak, aku melihat Islam di luar negeri, tapi aku tidak melihat Islam di dalam negeri sendiri, misalkan kayak gitu. Nah, itu salah satu ironis ya, itu salah satu ironi yang harusnya kita perbaiki. Berarti kita belum menjadi ambasador yang baik kalau misalnya banyak orang yang melihat muslim itu jauh lebih buruk dibandingkan yang seharusnya. Nah, bedanya di mana sih kalau misalnya sama-sama baik nih gitu ya? Bedanya itu di afterlife-nya, bedanya itu di segi akhiratnya. Jadi Allah itu ngasih ngasih kita fitrah ke diri kita sendiri, ke semua orang, mau itu muslim, non muslim, agnostik, ateis gitu ya. Mereka tuh sama-sama punya kecenderungan untuk berbuat baik gitu. Mami kemana? Tapi yang ngebedain itu ya tadi kualitas imannya dan seberapa visioner dia kepada akhirat kayak gitu. Di sini ada ayatnya surat Asy-Syura ya, ayat 36. Aku baca artinya aja ya. Maka sesuatu yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik, lebih kekal bagi orang-orang yang beriman.
dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, di sini yang perlu di-highlight, sebenarnya pembahasannya bagus banget ya teman-teman. Nanti kapan-kapan kita bahas ayat ini. Mungkin bukan di sini atau di mana gitu ya. Jadi di sini tuh Allah mau menekankan bahwa Allah itu maka sesuatu yang diberikan kepadamu. Di sini kata-kata yang digunakan adalah utitum, yang ini ya. Nah, di sini tuh Allah pakai kata-kata utitum. Sebenarnya kata-kata ini tuh bisa aja dikasih kata tambahan utitumuhu. Ya. Jadi ada kata di mana maka sesuatu yang diberikan oleh Allah kepadamu, gitu. Bisa aja kayak gitu. Tapi di sini tidak dipergunakan kata itu gitu ya, karena ada makna yang lebih bagus gitu. Dan di sini maknanya apa? Jadi kata-kata fama, ma-nya di sini itu tuh segala sesuatu yang Allah berikan kepadamu, mulai dari pengalaman, kegagalan, pilihan hidup, terus apa ya, mobil, rumah, pulpen yang sering hilang dan gitu. Itu tuh semua Allah tahu, Allah tuh record itu semuanya gitu, mencatat itu semuanya yang diberikan kepadamu. Dan di sini tuh menunjukkan bahwa yang memilikinya itu Allah, bukan kita. Kita tuh semuanya diberikan. Bahkan kayak yang tadi aku bilang ya, sekecil pulpen aja itu tuh punya Allah. Adalah kenikmatan hidup di dunia. Itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Kita tuh udah dikasih banyak ini sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ada yang lebih baik lagi, yaitu yang ada pada sisi Allah itu lebih baik, yang lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kata Ustadz ya yang membahas ayat ini, ya, kalau misalnya teman-teman punya mimpi apapun itu, mimpi yang baik maupun mimpi yang misalkan kayak nggak ada hubungannya gitu ya sama akhirat, itu tuh bakalan sia-sia kalau misalkan teman-teman itu nggak mengumpulkan mimpi-mimpi itu untuk jalan teman-teman ke akhirat, untuk menjadi bekal teman-teman di akhirat. Karena apa? Karena semua yang teman-teman pikir itu tuh menakjubkan di dunia, misalnya contoh pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil mewah, pengen sekolah lagi ke luar negeri, misalkan kayak gitu. Itu kenikmatan dunia yang kalau misalkan dikumpulin tetap akan kalah dengan kenikmatan yang akan Allah berikan di akhirat kelak, yaitu surga. Jadi mimpi-mimpi yang teman-teman punya di dunia yang akan dan sedang Allah berikan kepada kita, itu tuh kalau nggak dipanjangkan niatnya untuk bekal ke akhirat, gitu, itu akan sia-sia. Nah, itu yang begitu juga dengan akhlak-akhlak yang kita punya gitu ya. Kalau misalkan akhlak kita tidak tujukan kepada Allah, maka itu akan sia-sia gitu. Dan itu yang terjadi misalkan kepada orang-orang yang tidak beriman gitu. Mereka tujuan baiknya ya udah emang aku pengen baik aja gitu. Nah, itu akan sia-sia karena tidak akan berguna nantinya ketika di akhirat nanti. Nah, terus lanjut. Ini udah pengen habis kok. Aku kecepatan ya. Kita masuk ke topik, saya ini topik terakhir sih. Tips untuk meningkatkan kualitas akhlak. Di sini ada tiga hal yang bisa teman-teman lakuin. Yang pertama, belajar. Nah, belajar terkait dengan topik untuk memperbaiki diri. Salah satunya misalkan di Jumanji ini ya. Jadi banyakin ikut-ikut kajian-kajian ya. Pokoknya banyakin majelis ilmu gitu. Dan topiknya tuh macam-macam. Kalau misalnya tentang akhlak, ya berarti misalnya cari kitab-kitab atau kajian-kajian yang berkaitan sama akhlak, kayak gitu. Dan boleh juga teman-teman baca buku-buku self-help ya, self-development, entah itu dari luar negeri atau dalam negeri, gitu. Boleh aja dibaca, tapi tetap aja nanti harus lihat kesamaan dari Islam gitu ya. Kenapa memang harus belajar? Karena yang ada hadisnya ya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan pandaikan ia dalam masalah agama. Jadi ketika kita ingin Allah berikan kita kebaikan, Allah itu sebenarnya salah satu sign ya, salah satu tandanya adalah Allah memudahkan, memandaikan kita dalam urusan agama.
insya Allah kayak gitu. Terus yang kedua, menjauhkan diri dari orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk ya. Menjauhkan di sini terutama circle terdekat, misalnya kayak punya teman geng gitu ya, atau teman-teman yang hidupnya kayak ya udah sih hidup cuma sekali gitu. Istilahnya YOLO gitu ya. You only live once gitu. Yang pokoknya udah lu nikmatin hidup lu aja gitu, mumpung hidup cuma sekali kayak gitu lah. Nah itu sadar atau enggak dia bakal mempengaruhi keinginan kita untuk berubah, untuk memiliki akhlak yang baik. Jadi sebaiknya orang-orang kayak gitu dijauhkan gitu. Kalau misalkan mau main sekali 2 kali sih nggak apa-apa, apalagi tujuannya buat mengingatkan gitu. Terus yang terakhir, melatih akhlak atau pribadi yang baik itu dimulai dari circle terdekat, seperti keluarga. Nah ini berat banget. Kenapa? Karena mereka yang ada di kita, di kehidupan kita 24/7, dari mulai tidur, bangun tidur, tidur lagi gitu ya, kita ketemu sama keluarga kita. Kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa pribadi teman-teman udah baik di depan teman-teman lainnya, tapi di rumah masih jadi pribadi yang buruk, berarti belum nyampe nih, atau belum nyampe kualitas akhlaknya. Karena tadi balik lagi bahwa akhlak yang baik itu bukan cuma sekedar yang dilihat oleh orang lain gitu. Orangnya ini ya baik ya, ngomongnya sopan gitu. Tapi pas di rumah punya emosi yang berbeda gitu, kepribadian ganda misalnya. Nah itu tentu kita nggak mau ya kayak gitu. Jadi latihlah dari circle terdekat kita, yaitu keluarga gitu. Itu sih teman-teman. Oke, udah selesai. Itu aja sih. Jadi aku berharap sharing yang aku berikan juga bisa menjadi pengingat untuk diriku sendiri dan juga teman-teman bahwa menjadi muslimah yang baik itu salah satu PR terbesar ya, dan itu kayak nggak akan selesai-selesai, makanya topiknya berat menurut aku gitu. Dan belum tentu yang menyampaikan lebih baik daripada yang mendengarkan, jadi kita sama-sama menjadikan ini reminder, dan semoga kita nggak jadi orang-orang yang hipokrit ya, orang-orang yang munafik gitu, yang cuma tahu ilmunya nih, tapi kita nggak bisa mempraktekkan dalam sehari-hari gitu. Jadi pesan terakhir sebelum ditutup, let it shine dari dalam diri sendiri. Kita mulai perubahan untuk menjadi orang yang punya akhlak yang baik itu dari diri sendiri, nggak usah nuntut orang lain untuk baik sama kita, tapi gimana diri kita nih udah baik atau belum, kayak gitu sih. Sekian dari aku, kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.